Selamat pagi remaja. Apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan tetap di rumah aja ya teman-teman. Dan hari ini kita mau beribadah sama-sama, kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat pagi hari ini. Kau telah membawa kami semua tempat ini untuk beribadah bersama-sama Tuhan, dimanapun kami berada. Biarkan hadirat-Mu ada di sana, biar kami bisa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari tepuk tangan semuanya. Dan katakan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari katakan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tataan dan domba, satu suara menyatakan, suarakan sama-sama, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Musik memuji Tuhan. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Bisa sore buat Tuhan.
rohmu, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, mau mengikutimu. Haleluya. Oh, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar kalian? Pasti masih sehat, kuat, dan tetap semangat. Pagi hari ini kita mau belajar sedikit renungan tentang firman Tuhan. Dan sebelum itu mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami
Bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Buat setiap perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Buat segala hal yang baik yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, setiap perjalanan hidup kami adalah sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang berfirman Tuhan, biarlah Engkau yang menabur setiap benih-benih firman itu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah benih-benih itu menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami makin menjadi kuat dalam setiap hari demi hari menjalani hari-hari ini Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu Tuhan selalu melingkupi setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi teman-teman, pagi hari ini kita belajar tentang satu tema, yaitu adalah bagaimana tetap kuat di masa darurat. Mungkin tema ini cocok ya dengan keadaan saat ini yang nggak menentu, keadaan yang nggak jelas ke depan mau gimana. Tapi sebelum itu kita baca satu ayat yuk. Kita baca satu ayat. Kalian boleh buka Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya dan memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Teman-teman, peristiwa ini, jadi murid-murid Tuhan Yesus itu ada dalam kapal dan saat itu badai terjadi. Mereka mulai panik. Mungkin relate ya dengan kehidupan kita saat ini. Ada badai dalam kehidupan kita. Kita sedang mengalami masa-masa sulit. Kita sedang dalam masa-masa ada pandemi corona. Mungkin menjadi mengganggu studi kita. Teman-teman mungkin bingung akan besok mau gimana ya. Mungkin saat ini kalian sedang dalam tekanan, harus belajar secara online, gak bisa bertemu teman-teman, terbatas gerakannya. Atau mungkin kalian sedang dalam kesulitan, keluarga kalian dalam kesulitan ekonomi atau lain-lainnya. Mungkin sama dengan yang dihadapi murid-murid itu waktu mereka sedang menghadapi badai dalam perjalanan hidup mereka. Dan gimana kita harus tetap kuat, kita bisa tetap kuat dalam masa darurat. Kita harus belajar dari kisah Rasul ini. Poin yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Tuhan kita. Kita harus mengenal Tuhan kita. Jadi poin pertama itu adalah kita harus kenal Tuhan kita siapa. Pada peristiwa ini, murid-murid Yesus tuh sampai mereka takut gitu loh. Saat Tuhan Yesus datang, mereka takut karena mereka nggak kenal. Mereka kenal tapi bukan kenal dekat kan. Jadi waktu mereka berada dalam tengah badai, Tuhan Yesus datang, mereka nggak mengenal Tuhannya. Mereka mengira itu malah hantu. Mereka berteriak hantu. Mereka malah ketakutan. Mereka malah makin takut dalam menghadapi badai itu. Jadi poin pertama yang penting adalah kita
kita harus tahu yang datang itu adalah Tuhan. Kita harus tahu mengenal Tuhan kita. Gimana caranya? Jadi kita harus belajar firman tiap hari. Kita harus saat teduh, kita harus dengerin firmannya, kita harus berkomunitas melalui online, kita tetap saling belajar, saling menguatkan. Kita harus makin hari itu makin mengenal belajar Tuhan, makin mengenal dengan Tuhan, tentang Tuhan. Dan itu penting buat teman-teman. Karena kalau kita nggak kenal Tuhan kita akan terombang-ambing dalam badai, kita akan bingung, kita akan takut dalam menghadapi badai-badai kehidupan saat-saat ini. Terus poin kedua adalah kita harus beriman. Setelah kita kenal Tuhan, kita harus beriman. Iman yang seperti apa? Iman yang diceritain ini adalah iman yang benar-benar percaya. Jadi waktu Petrus berseru kepada Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Waktu itu Petrus turun dengan iman dan berjalan di atas air mendapatkan Tuhan Yesus. Tapi teman-teman harus ngerti juga, kita harus punya iman yang benar-benar kuat. Kita nggak boleh setengah-setengah dalam beriman mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Saat Petrus mulai goyah, jadi waktu itu Petrus berjalan, tetapi ada badai, kemudian ada tiupan angin, Petrus mulai goyah, dan kemudian dia mulai tenggelam. Nah, teman-teman, di masa-masa sulit ini kita harus tetap percaya, kita harus tetap memegang teguh iman kita sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, apapun yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, entah itu bahagia atau mungkin dalam krisis sekarang ini, kita harus tetap pegang teguh iman kita. Kita nggak boleh melepaskan Tuhan. Kita tetap percaya, kita tetap melangkah dalam Tuhan Yesus. Kita amati, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, Tuhan Yesus mengingatkan sama kita tuh nggak boleh bimbang dalam Tuhan Yesus. Kita mengalami pengalaman hidup kita harus makin bertumbuh mengikut Tuhan Yesus. Kemudian, poin ketiga adalah kita harus berani bertindak dan berani melangkah. Ini yang poin yang kadang orang anak-anak Tuhan lewatkan. Kadang kita cuma mengenal Tuhan, kita cuma beriman, gitu. Tapi kita nggak berani melangkah. Kita nggak berani bertindak melangkah. Di peristiwa murid-murid Yesus ini, kenapa ada yang beda? Petrus dan murid-murid Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air, sedangkan murid-murid Yesus yang lain tidak. Karena Yesus berani melangkah. Satu hal yang Yesus lakukan adalah melangkah. Dia berani keluar dari perahu, dia berani berjalan mendekati Tuhan Yesus dengan langkah iman yang luar biasa. Jadi dia mau bertindak, kan, teman-teman. Dia mau bertindak dan melangkah. Mungkin implementasinya dalam kehidupan teman-teman adalah di saat-saat masa seperti ini, teman-teman harus tetap belajar banyak hal. Teman-teman harus kreatif dalam kehidupan kalian, teman-teman. Meskipun dalam hal krisis begini, kalian bisa belajar melalui YouTube, melalui Google. Baca isi kalian dengan hal-hal yang positif. Kalian bisa mempraktekkan mungkin kalian banyak waktu luang yang saat ini karena pandemi kalian belajarlah di rumah. Jadi itu adalah bentuk dari langkah-langkah iman kalian. Kalian tetap mempersiapkan diri kalian untuk melangkah ke depan. Mungkin firman Tuhan cukup sekian. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Yesus, biarlah setiap firman yang boleh dibagikan Tuhan, biarlah setiap yang boleh kami belajar Tuhan, boleh bertumbuh melalui setiap kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh bertumbuh Tuhan, lebih lagi Yesus, kami boleh mengerti, mengenal Engkau, kami boleh beriman, dan kami boleh berani untuk melangkah, dan kami boleh untuk menghadapi krisis ini Tuhan. Dan biarlah setiap kasih karunia Tuhan selalu melingkupi setiap kehidupan kami Bapa, menjalani hari-hari kami ke depan. Dan biarlah setiap hormat dan kemuliaan kami kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa teman-teman. Mengiring Yesus, itulah kekuatan